Menantu Dewa Perang. Bab 415. Asuka terluka. Jason sebenarnya memiliki kemampuan tertentu untuk kabur sendiri, tetapi Claire tidak bisa kabur. Begitu Claire ditangkap, wanita itu akan mati dalam beberapa saat. Agar tidak menarik perhatian si kembar naga dan ular, Jason membawa Winda memutar dan akhirnya tiba di sisi Claire. Claire sedang bersembunyi di antara dua batu dan wanita itu gemetaran. Ketika Jason mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Claire, wanita itu terkesiap dan hampir menjerit. Untungnya, Jason langsung menutup mulut Claire dengan tepat waktu dan menghentikannya. Ses. Ini aku. Petik 2. Jason. Claire langsung terjun ke pelukan Jason dan mencengkeram punggung pria itu erat-erat, air mata mulai menetes dari mata Claire dan suaranya terdengar serak, "Kamu di sini. Akhirnya kamu di sini." Suara tangisan Claire menusuk hati Jason dan dia langsung memeluk Claire, "Tidak apa-apa, aku di sini, semuanya akan baik-baik saja." Claire hanya orang biasa yang tidak pernah terlibat di dalam dunia seni bela diri. Tetapi sekarang, dia harus mengalami situasi yang bahkan ditakuti oleh master seni bela diri yang hebat. Dengan kata lain, kesehatan mental Claire akan langsung turun dan semangatnya akan terpukul keras. Claire masih panik dan gugup, tetapi dia berusaha sekeras mungkin untuk menenangkan diri sendiri. Napas Claire perlahan menjadi tenang dan akhirnya melepaskan pelukan Jason. Lalu wanita itu menyeka air matanya dan tersenyum lega. Kemudian Jason bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" Claire menarik napas dalam, menyesuaikan emosinya dan membutuhkan beberapa saat sebelum berkata, "Aku, Guru Asuka, Yasmin, Graham, dan Ali tiba di makam utama ini. Ketika kita datang, kita melihat peti mati di tengah danau dan segera mendatanginya untuk menyegel peti mati itu. Tetapi tiba-tiba dua orang menyergap kita dari bawah mimbar peti mati itu, melukai dan meracuni Graham dan Yasmin. Setelah diracuni, kita terpaksa meninggalkan tengah danau dan pergi ke tempat aman. Tetapi kita dikejar oleh dua orang itu. Akhirnya, kita bertarung sambil lari, kemudian Ali mengambil serangan dari wanita berbaju merah itu untuk melindungiku." Detak jantung Jason berdegup kencang ketika mendengar cerita Claire, semua hal yang terjadi sungguh tidak menyenangkan. Ali dibunuh oleh si kembar naga dan ular untuk melindungi Claire, hal ini membuat Jason sangat merasa bersalah. Meski Jason tidak memiliki banyak hubungan bersama Ali, tetapi dia bisa melihat bahwa Ali adalah orang yang sangat baik. Seseorang yang selalu membantu orang miskin, membantu orang lain dan menyambut mereka dengan hangat. Tak disangka, hari ini dia ditimpa oleh musibah yang begitu tidak terduga. Claire menggigit bibir bawahnya dengan keras dan mengepalkan kedua tangan, lalu dengan suaranya yang serak dia berkata, "Jason, maafkan aku. Aku seharusnya tidak datang ke tempat ini, aku menjadi beban bagi semua orang. Jika bukan karena aku, Ali tidak akan mati. Jika bukan karena aku, Guru Asuka tidak akan terluka. Aku tidak tahu betapa menakutkannya dunia seni bela diri yang sebenarnya." Jason tidak menyalahkan Claire, tetapi pria itu harus bertindak cepat dan dia bertanya, "Di mana Guru Asuka sekarang?" Claire berkata, "Guru, untuk melindungiku, dia terluka parah dan pergi bersembunyi. Aku tidak tahu di mana dia bersembunyi sekarang." Jason mengerutkan keningnya ketika mendengar Asuka terluka parah. Jika Jason tidak menemukan Asuka dalam tepat waktu, hidup Asuka berada dalam bahaya. Jason mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya, di sekitar hanya terlihat bukit-bukit batu tanpa petunjuk apapun. Jason bertanya dengan cemas, "Guru Asuka terluka di bagian apa?" Claire berkata, "Dia terluka di dadanya karena aura pedang wanita itu. Ketika aku melihatnya, Guru Asuka memiliki bekas luka besar di dadanya. Kemudian, Asuka membawa aku pergi dan dia pergi bersembunyi lagi." Jantung Jason semakin berdetak cepat. Pedang wanita itu cukup cepat untuk memenggal kepala Ali tanpa mengeluarkan setetes darah, wanita itu juga mampu melawan Yasmin dan Graham. Tidak bisa dipikirkan betapa menakutkannya kekuatan wanita itu. Seorang ahli yang begitu menakutkan menebas dada Asuka dengan ilmu pedangnya. Cedera itu, Jason bahkan tidak bisa membayangkannya. "Winda, kamu bawa istriku pergi, aku akan mencari Asuka." Jason menyuruh Winda untuk berbalik dan pergi. Jason memalingkan kepalanya kepada Claire, "Jangan khawatir, Winda bisa melindungimu." Claire terlihat cemas, "Aku tidak khawatir dengan diri sendiri.
Aku khawatir kepadamu. Ali sudah mati dan Guru Asuka terluka parah. Aku tidak ingin kamu. Kata-kata Claire terdengar sedikit egois, tetapi ini adalah kata-kata orang yang ingin hidup. Jason menggelengkan kepalanya, guru sudah terluka parah untukmu dan sekarang tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Aku harus mencarinya. Bahkan jika itu berbahaya, aku masih harus pergi. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Pada saat ini, Winda berkata dengan percaya diri, Jason, jangan khawatir. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan Claire dalam masalah. Jason mengangguk dan berkata dengan nada yang dalam, kalian tunggu di sekitar sini dan jangan pergi keluar. Aku merasa ada yang telah memasang perangkap untuk kita, menunggu kita semua untuk masuk ke dalam gua ini. Aku curiga di luar juga pasti ada orang yang menunggu, jadi terlalu berbahaya untuk pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Jason mengandalkan perlindungan dari batu-batu yang tertutup untuk segera pergi. Batu-batu besar itu tertutup rapat dan membuat penglihatan menjadi lebih sempit. Jason tidak berani mendaki ke puncak batu untuk melihat ke kejauhan. Meski dia mampu melihat jauh, tetapi dia juga mengekspos dirinya kepada musuh. Jika musuh menyerang Jason, bukankah dia akan mati? Jason hanya bisa mengandalkan persembunyian dari batu-batu tinggi itu untuk mencari Asuka. Guru, di mana kamu? Jason berjalan lebih cepat, mencari semua tempat yang bisa menjadi tempat persembunyian. Jason ingin segera menemukan keberadaan Asuka, tetapi dia tidak bisa menemukannya. Mengikuti jalan yang Claire katakan sebelumnya, Jason sampai di suatu tempat yang tidak begitu jauh. Dan benar saja, terdapat jejak pertempuran di situ. Dibilang jejak pertempuran tidak begitu pantas, ini hanya penyerangan dari satu pihak saja, karena hanya ada bekas pedang yang mencolok di tanah dan segumpal darah yang banyak. Tidak perlu dikatakan bahwa itu adalah darahnya Asuka, bekas pedang itu seharusnya karena pedang wanita di antara si kembar naga dan ular. Jason berlutut dan dengan saksama melihat bekas pedang di hadapannya. Bekas pedang itu meninggalkan tebasan tipis yang tak terlihat di tanah, lebih tipis dari sehelai rambut. Apa artinya? Berarti pedang wanita itu sangat cepat dan bisa menembus batu, bahkan batu itu tidak memiliki waktu untuk hancur duluan. Bagi orang biasa, tidak peduli seberapa cepat tebasan pisau mereka, mereka pasti akan meninggalkan banyak retakan di batu. Hanya kemampuan pedang luar biasa yang bisa menembus batu dan meninggalkan sayatan datar tanpa menyebabkan retakan kepada batu. Kemampuan pedang ini sangat mengerikan. Setidaknya Jason tidak bisa membayangkannya. Bersambung. Bab 416. Evan ada di sini. Butuh beberapa waktu sebelum Jason sadar kembali, dia mencari sekelilingnya dan tidak menemukan jejak lain yang tersisa selain bekas pedang itu. Seharusnya walau Guru Asuka terluka, masih ada jejak kaki halus yang menunjukkan dia melarikan diri, Jason sungguh khawatir. Tetapi Jason segera menemukan bahwa Asuka telah meninggalkan sebuah petunjuk. Dia menyadari beberapa batu yang tak beraturan menumpuk di tanah. Jika kamu tidak mengenal Asuka, kamu tidak akan menyadari tanda ini sama sekali. Tapi Jason dan Asuka telah bersama untuk waktu yang lama, Jason sudah tahu cara Asuka berkomunikasi. Jason mengikuti tanda ini dan mencari semua petunjuk yang tersedia. Setelah berjalan selama 10 menit penuh, Jason melihat sebuah tempat yang tidak mencolok di bawah batu dan ada seseorang yang bersembunyi di situ. Asuka. Aksa bersandar di dinding batu dengan darah yang mengalir dari tubuhnya. Wanita itu ingin menghentikan pendarahan tubuhnya sendiri, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Wajah Asuka menjadi semakin pucat, hampir terlihat seperti orang yang mati. Jason bergegas ke Asuka dan suaranya panik, "Guru." Asuka mengangkat kepalanya dengan keras ketika mendengar suara itu, kemudian dia memaksakan sebuah senyuman hangat saat melihat Jason. "Jason, kamu akhirnya di sini. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi." Jason mendekat dan memegang tangan dingin Asuka. Pria itu melihat luka yang dalam di dada Asuka. Jason hanya bisa melihat darah mengalir deras dari lukanya, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Jason mulai merasa lemas dan dia berkata dengan putus asa, "Guru, berhenti bicara, aku akan menghentikan pendarahannya." Jason merobek baju Asuka dan menekan luka wanita itu. Dia mencoba untuk menghentikan pendarahan. Tapi percuma saja. Jason mencoba berbagai metode, tetapi tidak ada yang berhasil.
Dia semakin panik dan terus menekan luka Asuka. Berhenti. Berhenti untukku. Mata Jason berubah menjadi merah, tangisan air mata ingin mengalir dari kedua matanya. Pria itu mencoba dan mencoba lagi, tetapi tidak ada hasilnya. Asuka hanya tersenyum sedih kepada Jason, tidak ada gunanya, Jason. Aku tidak bisa menghentikan darahnya, ilmu pedang lawan terlalu hebat dan darahku tidak akan berhenti mengalir setelah ditebas. Aku telah mencoba banyak metode dan tidak ada gunanya. Jika bukan karena Yasmin yang memberikan aku pil untuk melindungi organ dalamku, aku pasti sudah mati sejak lama. Guru, aku minta maaf telah membuatmu menderita. Ketika kamu sangat membutuhkanku, aku tidak berada di sisimu. Jason menekan luka Asuka, tangan pria itu sudah diwarnai merah darah. Asuka tersenyum pahit, bocah bodoh, aku adalah gurumu. Hanya ada murid yang membutuhkan guru, bukan guru yang membutuhkan murid. Jangan khawatir, aku tidak akan mati, hanya saja aliran darahku yang tidak akan berhenti mengalir. Jason berkata dengan suara serak, lalu, apa yang harus aku lakukan jika darah guru habis? Asuka berkata, pil yang Yasmin berikan kepadaku adalah untuk meningkatkan generasi darah, jadi aku tidak akan mati untuk sementara waktu. Ketika Yasmin kembali setelah kemenangannya, dia berkata dia akan mengobatiku. Kamu tidak membohongiku, kan? Jason menatap Asuka dengan rasa takut yang tidak bisa disembunyikan. Asuka berkata, jika aku berbohong kepadamu, bukankah aku kehilangan reputasi sebagai guru? Jason menghela napas lega, baguslah. Oh iya, apakah kamu tahu siapa wanita yang menyerangmu? Asuka berkata, Yasmin berkata bahwa mereka adalah si kembar naga dan ular. Pedang wanita ular itu memiliki atribut ular yang sangat kuat, mereka meracuni Yasmin dan Graham terlebih dahulu, lalu ingin mengepung dan membunuh mereka. Yasmin dan Graham sudah kewalahan dan semakin mereka bertarung, racun di tubuh mereka akan menjadi semakin serius. Aku khawatir mereka akan kalah. Jika itu terjadi, akibatnya akan menjadi bencana. Jason terlihat sedikit marah, si kembar naga dan ular, siapa yang memerintahkan mereka untuk membunuh kalian? Asuka menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tapi wanita itu mengatakan bahwa selain mereka, ada juga beberapa orang yang datang untuk memasang perangkap. Aku khawatir. Yasmin dan Graham tidak akan bisa melarikan diri. Alis Jason melengkung satu, dia memiliki banyak pikiran dalam benaknya. Jason bergumam, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka tidak takut dibalas oleh gerbang mistik dan divisi bela diri provinsi? Asuka menghela napas panjang, bagaimana aku tahu? Aku hanya tahu bahwa ini semua ada hubungannya dengan pusara alam transenden, peti mati di dalamnya adalah peti mati Fatu. Beberapa orang tidak menginginkan divisi bela diri provinsi untuk menyegel pusara tersebut. Jason merasa bahwa di balik semua ini terdapat seseorang di balik layar yang mengendalikan semuanya. Tapi apa tujuan mereka, Jason masih tidak bisa memikirkannya. Tidak masalah, mari kita kembali dan temui Winda dulu. Kepala Jason terus berputar sembari membawa Asuka menemui Winda. Cedera Asuka di sepanjang jalan sangat serius, bahkan Jason bisa merasakan darah hangat mengalir di punggungnya ketika menggendong Asuka. Jason mencoba yang terbaik untuk membuat langkahnya lebih ringan dan stabil, agar tidak membuka luka Asuka. Tetapi ini sangat tidak berguna. Guru, apakah kamu merasa kesakitan? Jason berbicara dengan Asuka terlebih dahulu, pria itu takut bahwa Asuka akan tertidur dan tidak pernah bangun lagi. Tapi mana mungkin Asuka tidak mengetahui pikiran Jason. Aku adalah seorang penjelajah malam, aku sudah terbiasa dengan rasa sakit ini bukan apa-apa, ucap Asuka sambil tersenyum. Jason berkata, tenang saja, aku akan segera mengantarmu pulang. Aku tidak hanya akan mengantarmu pulang, tapi aku juga akan menyembuhkan kamu, sehingga kamu bisa mandi di bawah sinar matahari lagi seperti orang biasa. Wajah Jason menunjukkan sebuah tatapan yang serius. Hati Asuka tergerak ketika mendengar Jason, oke, aku akan menunggu hari itu. Kemudian Jason berbicara kepada Asuka sepanjang jalan tanpa henti. Ketika mereka kembali ke medan perang, pertempuran di medan perang sudah berhenti. Yasmin dan Graham duduk bersila sembari berlumuran darah. Di sisi lain, si kembar naga dan ular juga duduk di tanah sambil berlumuran darah, tampaknya mereka semua kehilangan tenaga untuk bertempur. Wanita berbaju merah dengan wajah tertutup terkekeh pelan,
Yasmin, kekuatan kamu sungguh menakutkan. Tapi apa gunanya? Racun mematikan di tubuhmu akan memakan kamu hidup-hidup. Aku akan pulih dalam beberapa saat dan membunuhmu seperti seekor anjing. Meski mereka berempat berhenti bertarung, tetapi aura mereka masih melayang-layang dengan ganas, membuat Jason tidak bisa mendekat. Pada saat ini, 3 orang perlahan mendekat. Ferawati, Roger, dan seorang pria muda lainnya. Mata semua orang membelalak ketika melihat pria muda ini. Graham langsung bertanya, "Evan, kenapa kamu di sini?" Bersambung.